bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami, hidup kami bagimu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan, pujian ini juga menjadi pernyataan kami, takkan pernah kami bawa selain yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, biar kami selalu ingat bahwa jangan pernah kami datang kalau kami gak bawa yang terbaik. Jangan pernah kami persembahkan kalau kami gak persembahkan yang terbaik. Hari ini kami buka hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Di tengah aktivitas kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Shalom sahabat Facebook, puji Tuhan. Selamat pagi, kita kembali ada dalam Morning Devotion. Kita merenungkan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-11 ayat yang pertama.
persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat ini sering kali kita baca, berkenan dengan persembahan. Sering kali kita bicara, kalau bicara tentang persembahan pasti ujung-ujungnya uang. Padahal bukan itu, saudara. Tuhan lebih tertarik pada persembahan hidup kita. Uang adalah awal, adalah langkah dasar. Kalau memang firman Tuhan berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya Tuhan juga sedang mengungkapkan, kalau kita persembahkan uang, kita persembahkan materi, saudara, itu juga artinya bahwa di situ ada hati kita. Kita juga mempersembahkan hati kita. Waktu kita memberi yang terbaik buat Tuhan, hati kita juga kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita beri uang persembahan bagi Tuhan, kita sedang memberikan hati kita juga yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudara, kenapa kita nggak cuma bicara persembahan, tentang persembahan, bukan hanya bicara tentang uang? Karena Allah sudah memberikan persembahan lebih dahulu buat kita, sudah mengorbankan terlebih dahulu. Ingat, yang Allah berikan bukan berkat secara materi. Betul, dia memberikan berkat buat kita, tetapi Allah sudah membuktikan persembahan yang diberikan kepada buat saudara dan saya bukan berupa materi, tetapi persembahan hidup. Dia persembahkan hidupnya bagi saudara dan saya itu waktu dia ada di atas Golgota. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bicara tentang persembahan yang hidup dan berkenan kepadanya. Tentu kita mau ya persembahan kita menjadi persembahan hidup dan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, bagaimana? Hari ini kita mau belajar bagaimana persembahan kita, ya kan, persembahan yang kita berikan bagi Tuhan, baik hidup kita, baik penyembahan kita, menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita mau belajar ayat yang kedua, kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita bicara tentang Tuhan kasih saya hikmat dong supaya saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ini dari Tuhan atau bukan. Nah, ayatnya ini saudara, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita meminta hikmat, kita harus serupanya dengan surga. Kita harus intimnya dengan Tuhan, ya kan? Itu juga menjadi satu persembahan. Bagaimana menjadi persembahan kita menjadi persembahan yang hidup? Jika kita tidak serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Orang boleh tawarkan hal yang buruk, orang boleh tawarkan hal yang jahat, tetapi ingat, kalau kita adalah anak-anak Allah, jangan pernah kita ikut serupa dengan dunia. Buat dunia itu biasa, buat dunia korupsi biasa, buat dunia selingkuh biasa, tetapi kita anak-anak terang. Jangan pernah kita ikut-ikut, saudara. Yang percaya katakan amin. Alkitab ngajarin sama kita bahwa memang kita hidup ini sedang dalam dunia yang jahat. Tetapi firman Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia. Alkitab mengajarkan bahwa dunia sedang menuju kepada kebinasaan, dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi anak-anak Tuhan akan tetap berdiri tegak karena ada Allah pembela kita. Yang percaya katakan amin. Orang yang melakukan kehendak Allah harus berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Orang dunia bisa lakukan hal-hal yang kotor, tetapi anak Tuhan tetap ada dalam terang kebenaran firman Tuhan. Yang mau berjalan dalam terang Kristus katakan amin. Ayo pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang terus ada buat kita. Saudara, yang pertama itu, bagaimana persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang pertama, jika kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Saudara mau bawa banyak uang kepada Tuhan, kalau hidup saudara masih serupa dengan dunia, saudara masih lakukan hal-hal yang kotor, saudara percuma. Tetapi waktu hidup kita serupanya dengan surga, kita tidak ikut aturan dunia, kita tidak terjerumus dalam hidup-hidup yang dunia ini. Saudara, itulah satu persembahan yang sejati. Itulah satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, yang kedua, bagaimana agar persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan dan yang hidup di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri.
Sama-sama bilang menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana agar persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Karena memang kita mempersembahkan hidup kita. Kita bawa hidup kita. Seperti pujian tadi, ya kan? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Waktu saudara melayani Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, bawa yang terbaik, bukan bawa yang sisa. Saya katakan, jangan waktu kita udah sakit lemah di ICU baru kita teriak, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Waktu kita diberkati, waktu kita sehat, kita kemana, saudara? Tetapi bawa yang terbaik. Jangan serupa dengan dunia ini. Yang kedua, dari ayat yang ketiga ini kita belajar apa? Persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kalau hidup kita tidak memikirkan hal-hal yang tinggi. Jangan menghayal, saudara, ya kan? Saudara mau punya harta yang banyak, saudara mimpi mau punya rumah yang besar, saudara mimpi mau punya pasangan yang terbaik. Akhirnya kita halalkan segala cara. Kita selingkuh, ya kan? Kita korupsi, kita lakukan hal-hal yang kotor dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Jangan pikirkan hal-hal yang tinggi. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Tuhan mau kita menguasai diri. Dalam segala hal kita menguasai diri. Jangan tamak, saudara. Jangan rakus. Jangan kita mau hal yang terlalu tinggi, kata firman Tuhan. Saya mau capai ini, saya mau punya target ini. Saudara, gak apa-apa. Kita punya mimpi boleh, kita punya harapan boleh. Tetapi firman Tuhan ingat, supaya kita bisa menguasai diri dalam segala hal, supaya tuntutan kita sama suami gak lebih, saudara. Akhirnya suami apa? Istri saya nuntut pengen punya mobil merek ini, suami saya nuntut pengen punya ini. Akhirnya ada kesempatan saya korupsi buat istri saya kok. Jangan, saudara. Tetapi hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah sesuai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Karena apa? Karena itulah awal kejatuhan kita. Waktu kita pikirkan hal-hal yang tinggi. Saya mau punya ini, mau punya itu. Saya mau capai ini, capai itu. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri, ke sana kemari. Nggak salah, saudara. Tetapi waktu kita tidak sesuai dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Dan akhirnya kita bilang itu biasa. Kita terobos firman Tuhan. Kita lakukan pelanggaran firman Tuhan. Nah itu dia. Persembahan kita gak lagi hidup. Persembahan kita gak lagi berkenan. Akhirnya Tuhan muak. Saudara bisa kasih persembahan begitu banyak sama gereja, tapi hasil korupsi, dosa, saudara. Tetapi waktu saudara memberi yang terbaik buat Tuhan, itu hasil kerja keras saudara. Saudara memberikan hidup, melayani Tuhan. Itu hasil dari talenta yang Tuhan berikan dari hidup kita. Nah, itu yang terbaik. Itulah persembahan yang hidup dan yang berkenan. Nah yang ketiga, saudara, bagaimana supaya persembahan kita, bagaimana persembahan kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Yang pertama tadi, jangan serupa dengan dunia, tetap serupanya dengan surga. Yang kedua, jika kita tidak memikirkan hal-hal yang tinggi, kita bisa menguasai diri. Dan akhirnya kita baca ayat yang ke-8, saudara. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya persembahan kita, hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita jangan lalai menjalankan karunia. Ini yang ketiga. Ada karunia apa? Karunia apa? Memberi. Karunia memberi pimpinan, melakukan segala sesuatu dengan rajin. Kalau dia diberikan karunia untuk menunjukkan kemurahan, hendaklah ia menunjukkannya dengan sukacita. Saudara, masing-masing kita diberikan karunia. Ada karunia untuk memimpin, ada karunia untuk mengajar, ada karunia juga untuk memberi. Memberi itu karunia, saudara. Saudara bisa banyak harta, tetapi gak punya karunia untuk memberi, percuma, saudara. Tetapi waktu kita diberikan karunia oleh Tuhan, kita lakukan dengan setia. Jangan lalai gunakan karunia. Jangan tahan berkat apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Jangan tahan talenta kalau Tuhan sudah kasih sama kita. Saudara punya talenta banyak, tapi saudara simpan, saudara diam, saudara gak mau melayani Tuhan. Berdosa, saudara. Tuhan kasih talenta sama kita. Ingat perumpamaan talenta, perumpamaan. Saudara dikasih, dipercaya Tuhan, ada 1, 2, 5 talenta. Siapa orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa mengembangkan talenta itu. Ayo kembangkan.
Dalam hal apapun, saudara dikasih talenta untuk bisnis, kembangkan bisnis saudara. Tapi dalam kejujuran, dalam takut akan Tuhan. Saudara dikasih talenta untuk mengajar dengan sukacita. Memimpin dengan sukacita. Memberi, juga memberikannya, melakukannya dengan sukacita. Artinya yang ketiga, kalau kita mau persembahan kita menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan, jangan lalai menggunakan karunia. Lalai itu artinya apa sih? Kita setengah-setengah pakai karunia kita. Kita setengah-setengah gunakan talenta kita. Kita setengah-setengah melayani Tuhan. Kita lalai menggunakan karunia. Tetapi waktu Tuhan kasih karunia, itu adalah berkat Tuhan buat kita. Ayat yang ke-8 inilah menjadi pokok utama. Kita lakukan karunia dengan ikhlas, dengan rajin, dan dengan sukacita. Itu yang paling penting. Saudara, layani Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus. Memberi dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas. Yang kedua dengan rajin. Jangan melayani Tuhan setengah-setengah. Ya, kalau saya sempat, saya bisa melayani. Tapi lakukan dengan rajin, dengan setia. Di bagian manapun saudara ditempatkan, di posisi manapun saudara dipercayakan, lakukan dengan setia, dengan rajin. Yang mau katakan amin. Dan akhirnya yang terakhir, lakukan semuanya karunia yang Tuhan percayakan dengan sukacita. Tadi saya katakan melayani dengan sukacita. Walaupun ada orang mungkin yang ngeselin, walaupun sesama pelayanan satu mimbar kita ngeselin, nyebelin saudara, tetapi tetap sukacita. Walaupun kita gak terima apapun, tetap lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan disukakan dengan pelayanan kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan Tuhan untuk boleh memberikan persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang materi, bukan hanya bicara tentang uang, tetapi persembahan hidup kami. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah membuktikan terlebih dahulu bahwa Tuhan memberikan hidupnya yang terbaik buat setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh memberikannya, yaitu dengan cara kami tidak hidup serupa dengan dunia. Kami tidak hidup serupa dengan orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasan dengan dunia ini. Tetapi hidup kami serupa dengan firman Allah. Dan yang kedua Bapak, ajar kami agar persembahan kami berkenan dan hidup. Supaya kami memikirkan hal-hal yang ada, tidak memikirkan hal-hal yang tinggi. Sehingga akhirnya kami menghalalkan segala cara. Tetapi biar kami bisa menguasai diri kami ya Bapak. Dan yang ketiga, kami tidak mau lalai untuk boleh menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Masing-masing di setiap kami ada berkat karunia yang Tuhan berikan buat kami. Apapun karunia yang kami miliki, kami lakukan dengan ikhlas, kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan rajin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini Bapak. Dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, keluarga kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.